Oke. Untuk kelas pagi hari ini akan di-record sesuai dengan ketentuan dan juga seperti yang kemarin-kemarin kita sudah lakukan bahwa setiap kelas di Visip EduClass ini akan direcord seperti itu dan recordnya bisa teman-teman saksikan kembali melalui YouTube Visip EduClub atau di website kami seperti itu karena nanti videonya akan kita drop ke dalam website visipedu.club seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum mengakses websitenya, dipersilakan untuk segera akses ya visipedu.club. Di situ bakal teman-teman bakal dapat materi-materi yang keren banget, yang mantap banget, yang ditulis oleh teman-teman baris Visip UB seperti itu. Dan di situ juga ada informasi tentang EduClass. Nah, teman-teman silakan untuk mengakses website kami di visipedu.club seperti itu. Oke, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syalnur Rahman selaku staf ahli Kementerian Inovasi dan Karya Visip UB. Di sini saya selaku moderator. Seharusnya moderator pada pagi hari ini yaitu Saudari Diandra, tapi karena beliau sedang kurang sehat ya, jadi kita doakan semoga beliau sehat, kita doakan semoga teman-teman yang lainnya juga tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa kepada teman-teman semua untuk mematuhi protokol kesehatannya seperti itu agar kita semua bisa dilindungi dari virus COVID-19 ataupun dari penyakit-penyakit lainnya, tetap jaga kesehatannya, tetap bahagia seperti itu ya. Nah, oke. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mentor yang akan mengisi pada kelas pada pagi hari ini. Oke, ya mungkin sudah terlihat ya di screen-nya masing-masing. Beliau bernama Muhammad Faiz Haryadi, merupakan mahasiswa dari Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Kak Faiz ini telah mendapatkan banyak sekali penghargaan, terutama di bidang debat, sesuai dengan amanah beliau untuk mengisi mentor pada pagi hari ini mengenai debat, dikarenakan sudah banyak sekali pencapaian di bidang debat, salah satunya second place Iron RF Debat Competition di UNRI, dan masih banyak lagi ya. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri bagaimana pengalaman debat beliau. Ya, salah satunya Kak Faiz ini adalah delegasi UB untuk UDC di tahun 2021 ini seperti itu. Karena kemarin menang di Visip Debating Championship, kemudian melaju ke UBDC dan di UBDC juga menjadi finalis seperti itu. Nah, untuk pengalaman kerja organisasi sebagai English column writer di akian.id untuk pengalaman kerja ya tadi, dan juga untuk pengalaman organisasi terakhir kali di tahun 2020 yaitu staf Badan Legislasi DPM Visip UB. Nah, untuk teman-teman yang ingin menghubungi beliau bisa dilihat ada nomor kontaknya di sebelah kiri, dengan emailnya juga, siapa tahu ingin sharing-sharing lebih lanjut mengenai debat seperti itu ya. Oke. Oh ya, untuk spesialisasi juga beliau lebih banyak berdebat menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Karena kemarin juga waktu di UBDC-nya yaitu perdebatan bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, oke, mungkin kita langsung saja memulai kelas pada pagi hari ini. Materinya yaitu mengenali debat dan sistem debat seperti itu. Kita tahu semuanya debat ini apabila dikonversi dalam kompetisi perdebatan itu punya banyak sekali sistem seperti itu, mulai dari ASEAN Parliamentary, British Parliamentary, dan lain sebagainya. Dan sistem tersebut tentunya harus kita kuasai selaku pendebat, karena ya itulah sistemnya seperti itu. Kalau misalnya kita tidak menguasai, ya kita tidak bisa, istilahnya tidak bisa memenangkan perdebatan, dan juga ya kurang enak aja gitu ya. Nah, tapi untuk lebih lanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kak Faiz. Untuk teman-teman sini diharap dipersiapkan dalam rangka menuntut ilmu seperti itu, mencari ilmu mengenai debat. Siapa tahu teman-teman juga antara mau terjun ke bidang debat atau memang sudah
biasa terdebat ingin semakin memperbaiki atau semakin mengupgrade kualitas debatnya. Nah, sebelumnya mau panggil dulu nih Kak Faiznya, apakah sudah ada di sini atau belum? Halo, selamat pagi Kak Faiz. Halo, selamat Oke, pagi. oke siap, mantap. Udah siap ya Kak Faiz? Ya lumayan. Oke. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Faiz untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke. Sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Ini nggak bisa share screen, jadi mungkin bisa dikasih. Oh iya, sebentar ya. Ya, Udah bisa belum Kak? sebentar. Oke, udah bisa. Kelihatan nggak? PowerPoint ya? Oke, udah kelihatan aman. Oke. Oke, jadi terima kasih sebelumnya buat teman-teman Inoya sama Syawal yang udah ngasih kesempatan buat aku jadi mentor kali ini. Eh, Memang secara kuantitas benar yang datang itu sedikit, tapi nggak apa-apa. Aku tetap bakal ngajarin dan berbagi ilmu semaksimal mungkin karena debat ini menurutku suatu hal yang cukup apa ya spesial kalau untuk dipelajari juga menurutku juga di FISIP itu regenerasi debaternya menurutku rada sedikit dan rada berkurang karena mungkin orang-orang ada passion-passion lain. Tapi makanya itu dari sini aku berharap ntar ke depannya teman-teman bisa semangat dalam belajar debat dan juga bisa jadi debater-debater lainnya yang akan mewakili FISIP. Karena nggak selamanya aku bakal menjadi debater. Aku udah masuk semester 4, udah masuk semester 5. Mungkin udah nggak bisa seleluasa dulu lagi untuk ikut lomba. Jadi aku berharap ntar ada bibit-bibit baru yang bakal bantu dan juga ikut mengharumkan nama UB di perdebatan lainnya. Terutama aku sendiri background dari debat bahasa Inggris. Jadi mungkin ntar PowerPoint ini bakal dalam bahasa Inggris, tapi aku bakal bilingual gitu. Oke, jadi langsung aja kita mulai debating 101. Jadi pertanyaan paling besar itu sebenarnya apa sih debat? Jadi debat itu kan banyak orang yang bilang kayak debat itu adu argumen. Debat itu kita ada opini yang berbeda terus kita berdiskusi. Memang benar. Debat itu adalah proses diskusi, terus juga ada pandangan-pandangan yang berbeda untuk suatu topik. Misalnya ada topik tentang KBM ataupun topik tentang vaksin misalnya. Kan ada orang yang pro vaksin, ada orang yang nggak setuju sama vaksin. Nah, itu kan jadi suatu macam polarisasi yang akhirnya ada dua dua pandangan yang berbeda terhadap vaksin tersebut kan. Ada juga argumen dan juga bertukar pikiran. Jadi debat itu nggak selamanya kita cuma nggak setuju sama suatu topik, tapi kan kita juga menjadi open minded karena kita mendapatkan informasi ataupun pandangan-pandangan orang lain terhadap suatu isu kayak gitu. Nah, terus kenapa sih kita debat? Kalau untuk aku personally, aku debat itu baru mulai dari SMA kelas 1 dan dari situ aku mulai terikat. Tapi sebenarnya orang-orang kan punya alasan sendiri kenapa mereka debat. Debat itu tempat untuk mengungkapkan pendapat, mengekspresikan opini, berlatih public speaking juga kan untuk orang-orang yang aku dulu punya teman yang benar-benar gugup banget ya kalau ngomong di depan. Tapi karena dia debat, dia jadi bisa berlatih untuk menjadi orang yang lebih fluent lagi dalam berbicara di khalayak ramai. Tapi debat juga menjadi platform untuk menjadi lebih percaya diri. Apalagi kalau misalnya di lomba-lomba masuk final, terus dilihatin sama orang banyak, dilihatin sama debater-debater yang jago itu kan, kita jadi mikir dua kali untuk buat argumen, karena kita nggak mau bikin argumen yang terlihat bodoh gitu kan. Aku juga kadang malu kalau misalnya bikin argumen jelek gitu, ntar di pikiran orang itu tuh kayak argumen apaan sih. Jadi dari situlah kita jadi bisa semakin percaya diri kayak gitu. Tapi nggak cuma itu, kita juga bisa ada self improvement atau feedback dari juri-juri. Seringkali di perlombaan debat itu aku ngeliat orang-orang yang dia habis kalah nggak minta feedback gitu. Biasanya kan disitulah sebenarnya kita tuh berkembang. Aku pun sendiri kalau misalnya kalah, aku selalu nanya ke jurinya kenapa sih aku kalah. Ntar dikasih feedback. Nah, feedback itulah yang kita pakai untuk improve ke depannya. Tapi untuk aku personally juga debating itu untuk melatih bahasa Inggris. Kan ada juga debat bahasa Indonesia. Aku juga sebenarnya debat bahasa Indonesia itu juga berlatih bahasa Indonesia. Maksudku kayak terkadang aku masih gagal untuk memakai kata-kata ataupun bahasa Indonesia yang benar, yang baik dan benar di perdebatan. Apalagi kalau misalnya debat institusi, itu kan bahasanya harus sopan, bahasanya harus yang bukan baku sih, tapi kayak harus bagus lah bahasa Indonesianya. Nah, di situ pun aku berlatih untuk bahasa Indonesia juga. Nah, tapi berlebih lagi,
berprestasi dan juga ngumpulin name tag kalau untuk lomba dan juga dapat duit. Dari SMA sampai sekarang, kalau aku boleh jujur, 90% prestasiku itu dari debat. Karena memang aku di bidang lain itu kayak biasa-biasa aja. Jadi memang dari sinilah lumbung prestasiku. Ya, at least bisa bikin orang tua bangga, bikin diri sendiri bangga, dan bikin FISIP bangga. Karena semenjak masuk FISIP ini udah kayak tertanam banget untuk harus bisa banggain FISIP. Jadi dari situlah kita bisa. Ini ada beberapa kompetisi-kompetisi debat yang cukup terkenal. Salah satunya adalah NUDC, itu yang aku bakal ikutin Agustus nanti. ABP itu Asian British Parliamentary, level Asia. WDC itu lanjutan dari NUDC. Jadi kalau misalnya NUDC lolos, terus dapat top 4, ntar disubsidi pemerintah untuk ikut WDC. WDC itu kayak piala dunianya dari debat gitu. UADC, United Nations Debating Championship, JOVET, itu sekarang namanya dari NOVET, Founders Trophy, dan KDMI. KDMI ini untuk debat bahasa Indonesia. Jadi kompetisi debat bahasa Indonesia. Jadi sekarang kita langsung masuk ke main topik hari ini, kan itu format-format debat. Yang dimana kan banyak bentuk debat kan. Kalau debat itu kan nggak cuma asal debat kayak one on one atau kayak di ILC, itu kan jatuhnya kayak debat kusir. Kalau debat institusional atau debat-debat yang dilombakan itu memiliki format-format yang berbeda. Banyak format yang digunakan di kompetisi-kompetisi di seluruh dunia. Jadi tips dari aku pertama, sebelum kalian ikut lomba debat itu kalian harus tahu dulu formatnya apa. Jangan sampai kalian kayak asal ikut lomba debat terus kalian nggak tahu formatnya. Jadi kan tersusah. Karena beda format itu beda mekanisme. Mungkin slightly sedikit berbeda, tapi kayak ya masih ada perbedaan yang cukup menonjol. 2 format yang paling terkenal dalam dunia perdebatan itu adalah satu AP, itu Asian Parliamentary, dan British Parliamentary. AP itu bisa digunakan untuk perlombaan debat untuk anak-anak kelas SMA atau SMP. Tapi kalau BP itu lebih terkenal di perdebatan untuk kampus. Bahkan sekarang di KDMI itu dulu terkenal banget untuk 3v3-nya atau AP. Tapi semenjak 2021 ini mereka udah mulai mengadopsi format British Parliamentary. Jadi AP atau Asian Parliamentary ini terisi dari 2 tim, yaitu Government and Opposition, tim pro dan tim kontra, yang dimana di situ formatnya 3 lawan 3. Sedangkan BP itu terisi oleh 4 tim, yang dimana ada opening government atau tim pemerintah pembuka, opening opposition atau tim oposisi pembuka, closing government atau tim pemerintah penutup, dan juga tim oposisi penutup atau closing opposition. Jadi kayak bingung kan ya, 2 lawan 2. Jadi dalam BP ini memang rada membingungkan, tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Jadi format dari BP itu 2 lawan 2 lawan 2 lawan 2, yang dimana total dalam satu ruangan itu ada 8 orang atau 4 tim gitu. Jadi ada tim pembuka dan tim penutup. Nanti kita bahas lagi. Nah ini dia. Langsung aja kita lihat untuk British Parliamentary. British Parliamentary ini sistem yang cukup complicated, tapi nggak complicated amat kalau kita pelajarin. Jadi di British Parliamentary, setiap sisi memiliki 2 tim, dan setiap tim memiliki 2 member. Jadi total ada 8 orang yang berdebat dalam satu ruangan. Nah, tim pembuka dan penutup mendukung atau menentang mosi secara bersama, namun nilai secara berbeda oleh juri. Jadi kalau misalnya 3v3 itu kan kayak cuma ada 2 tim. Nah, tapi kalau dalam British Parliamentary ada 4 tim, dan satu tim itu dalam satu Nah, kalau kita bilang itu bench. Jadi bench itu adalah satu misalnya tim pemerintah dan tim oposisi kan. Nah, dalam tim pemerintahnya ada 2 tim, dan tim oposisi juga ada 2 tim. Nah, dalam satu tim pemerintah itu mereka sama-sama mendukung mosi. Dalam tim oposisi sama-sama menentang mosi, tapi secara berbeda. Jadi kalian pun tetap berlomba dengan tim lainnya. Hanya karena kalian dalam satu pemerintah, bukan berarti kalian harus bekerja sama, enggak. Kalian itu harus ya memang mendukung mosi secara bersamaan, tapi harus bisa memiliki argumen yang berbeda-beda kayak gitu. Misalnya kalian membawa argumen baru lah, atau mungkin kalian memiliki aspek-aspek lain atau analisa baru kayak gitu. Jadi kalian tetap berlomba-lomba, tapi jangan sesekali kalian knifing. Jadi knifing itu adalah kayak kalian itu secara nggak langsung kita bilang itu kayak menusuk dari belakang, kayak misalnya kita jadi nggak setuju sama mosi cuma karena mereka lawan kita itu. Jadi kita nggak boleh kayak gitu. Itu nanti bakal dijelasin lagi. Jadi alur berbicaranya itu kayak gini nih. Ada flowchart yang akan kalian bisa lihat. Itu pertama itu Prime Minister. Jadi Prime Minister itu pembicara pertama dari tim pemerintah, terus lanjut ke Leader of Opposition atau pembicara pertama dari tim oposisi, terus hilang. Pokoknya itu dia tuh kayak zigzag gitu. Dari awal itu lurus terus zigzag ke bawah sampai akhirnya ke Opposition Whip atau pembicara kedua dari tim oposisi penutup kayak gitu.
Jadi itu ada flowchart-nya untuk order pembicaranya atau speaking order-nya. Nah, ini strukturnya biar lebih jelas lagi. Tuh kalian bisa lihat. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 orang dalam satu debat. Itulah flowchart-nya. Jadi dari pembicara pertama ke pembicara kedua 3 4. Jadi kalian bisa lihat ini kan ada kayak 2 2 2 2. Jadi di atas ini kan ada kayak pembatasnya tuh. Dari sebelum 4 ke 5 kan ada pembatas. Jadi tim 1 2 3 4 itu namanya tim pembuka atau opening bench. Yang dimana sebelah kiri itu adalah opening government atau tim pemerintah pembuka, dan sebelah kanan itu adalah opening opposition atau tim oposisi pembuka. Nah, setelah tim pembuka ini udah keluar speech, masuklah ke tim penutup atau closing bench. Yang dimana sebelah kiri 5 dan 7 itu adalah tim pemerintah penutup, dan 6 dan 8 itu adalah tim oposisi penutup. Jadi BP ini sebenarnya nggak terlalu famous kalau kalian ikut debat bahasa Indonesia, karena rata-rata debat bahasa Indonesia itu perlombaannya menggunakan format 3 lawan 3. Tapi 2021 ini KDMI apalagi kan, kalau misalnya kalian emang benar-benar ikut lomba bahasa Indonesia, maka dari itu kalian kan melihat KDMI sebagai tujuan utama kalian. Nah, KDMI ini udah mulai mengadopsi sistem BP atau British Parliamentary ini. Jadi mungkin ya jaga-jaga aja lah gitu. In case di depan nanti di future ada perlombaan yang menggunakan BP sebagai strukturnya. Nah, sekarang kita masuk ke AP atau format yang lebih populer di perdebatan bahasa Indonesia atau yang kita sebut sebagai Asian Parliamentary. Jadi dalam Asian Parliamentary ini ada 2 tim, yaitu affirmative dan opposition, tim pro dan tim kontra. Setiap tim memiliki 3 member, dan setiap tim memberikan 4 pidato atau speech. Karena kan walaupun ada 3 member, ntar ada yang namanya reply speech atau pembicara pembalas kayak gitu. Jadi formatnya itu biasanya itu ada 2. Kalau dalam AP yang pertama itu prepared motion, atau kita itu dikasih mosinya sebelum perlombaan, kita lakukan research, terus kita berdebat. Tapi biasanya itu untuk babak penyisian aja. Kalau udah masuk babak semifinal, quarter final, final, itu tuh impromptu motion atau mosi yang diberikan secara langsung kayak gitu. Jadi kita nggak bisa prepare ataupun research. Nah, ini flowchart-nya untuk 3v3, hampir sama kayak BP, cuma kan ini nggak ada tim penutup atau pembukanya. Jadi habis dari pembicara pertama, kalau pembicara pertama lawan, pembicara kedua, 3 sampai akhirnya, tapi pas sampai di pembicara ketiga itu beda ya, karena kan kita pakai pembicara pembalas. Berarti dia habis pembicara ketiga tim oposisi, langsung ke pembicara balasan tim oposisi. Baru ntar yang terakhir berbicara adalah pembicara pembalas dari tim pemerintah. Kayak gitu. Ini kalau ada pertanyaan mungkin langsung bisa tanya aja ya, soalnya kan ntar ini lumayan banyak, jadi langsung tanya aja nggak apa-apa. Jadi pertama itu tim afirmatif atau tim pemerintah. Jadi apa sih tugasnya sebagai tim pemerintah? Tugas kamu sebagai tim pemerintah itu ya untuk mendukung mosi, tapi ada 3 member dalam tim pemerintah yang berbagi peran. Yang pertama Prime Minister, Deputy Prime Minister atau Affirmative Whip. Prime Minister itu pembicara pertama, Deputy Prime Minister itu pembicara kedua, dan Affirmative Whip itu pembicara ketiga dari tim pemerintah. Jadi kan ada 3 pembicara tuh, 1, 2, 3. Di antara pembicara 1 dan pembicara kedua itu harus bertugas sebagai pembicara pembalas. Jadi kalian itu akan berbicara 2 kali, tergantung siapapun yang akan berbicara nantinya. Karena pembicara pembalas ini kan datangnya di akhir, jadi nggak bisa pembicara ketiga itu menjadi pembicara pembalas kayak gitu. Karena pembicara pertama atau pembicara kedua yang harus mengambil peran sebagai pembicara pembalas kayak gitu. Oke. Jadi sekarang tim oposisi ini ada sama kayak 3 member, cuma bedanya itu kalian menentang mosinya. Terus speech-nya itu 7 menit 20 detik, itu udah maksimum. Lewat dari sana juri nggak bakal nulis lagi karena memang udah overtime banget. Jadi sama kayak tim pemerintah, cuma bedanya itu kalian melakukan rebuttal ataupun penentangan terhadap mosi, dan juga menangkal argumen-argumen yang dibikin oleh tim pemerintah kayak gitu. Oke. Jadi kita masuk, itu kan tadi udah tuh format debat ya, dan peran-perannya. Nanti perannya itu bakal dilanjutin lagi sama ada mentor lainnya. Jadi aku nggak dalam ke sana. Selanjutnya adalah motion. Jadi dalam perdebatan itu, motion ini salah satu unsur yang paling penting kalian
terapkan. Harus kalian pahamin lah. Soalnya kan ini kan motion itu adalah kayak topik inti dari perdebatan, topik yang ingin diperdebatkan. Format mosi ini berbeda-beda ya. Kalau dalam debat bahasa Indonesia contohnya itu kayak dewan ini menyesali, dewan ini akan, dewan ini memilih, dewan ini percaya bahwa. Jadi dewan ini itu mengacu kepada orang-orang yang ada dalam ruangan perdebatan. Contoh mosi kayak misalnya dewan ini akan melarang produk alkohol di Indonesia kayak gitu. Itu kan udah jadi mosi. Nah, atau dewan ini menyesali. Dewan ini menyesali itu biasanya itu mosi yang lebih ke sifat-sifatnya tuh kayak filosofis, kayak dewan ini menyesali adanya cinta pada pandangan pertama kayak gitu. Atau dewan ini menyesali human immortality kayak gitu. Jadi banyak lah. Tapi kalau dalam debat bahasa Inggris, itu dia dewan ini diganti dengan this house would, this house regrets, this house prefers, atau this house believes that. Gitu. Jadi kayak this house would itu dewan ini akan, this house regrets, dewan ini menyesali, this house prefers, dewan ini memilih, this house believes that, dewan ini percaya bahwa kayak gitu. Topik inti mosi perdebatan itu banyak. Aku selalu bilang ke diriku dan ke teman-temanku lainnya sebagai mahasiswa fisip itu sebenarnya kita memiliki upper hand atau kayak keuntungan lebih terhadap mosi perdebatan, karena mosi perdebatan itu rata-rata itu memang sosial ekonomi ya, ataupun kayak hal-hal yang berbau sosial gitu ya, kayak apa yang kita pelajari di fisip itu biasanya itu banyak banget di perdebatannya. Jadi salah satunya itu adalah ekonomi pastilah kita sebagai anak fisip itu belajar ekonomi, apalagi HI ya, untuk anak-anak HI yang di sini itu kan pasti belajar HI, itu banyak banget perdebatan HI. Biasanya itu mosi HI ini mosi yang paling ditakuti sama debater, karena memang mosi HI ini konteks heavy banget. Konteks heavy itu adalah banyak latar belakang yang harus dimasukkan ke dalam perdebatannya. Jadi gitu ya. Apalagi politik. Nah, aku sebagai mahasiswa politik itu senang banget kalau dapat mosi politik, karena argumen di debat politik itu ya gitu-gitu aja kayak gitu. Dan juga tambah lagi aku dapat ilmu dari politik dari matkulku sendiri kan. Jadi ya ngerti. Gender juga ada banyak banget loh tentang gender kayak feminisme dan segala macamnya. Pergerakan sosial ekonomi, filosofi. Nah, filosofi ini yang paling susah karena memang harus berpikir secara abstrak, hak dan kewajiban, tapi juga paling penting adalah isu-isu terkini. Jadi banyak banget mosi-mosi spontan yang diapain dari isu-isu terkini kayak gitu. Kalau sekarang kan contohnya kayak COVID, atau misalnya korupsi bansos lah, itu segala macamnya, banyak. Oke, jadi general motion type, ini adalah tipe-tipe mosi secara general, THW, this house would. Jadi biasanya itu, secara bahasa Indonesia itu ini kayak dewan ini akan. Jadi dewan ini akan itu adalah perdebatan yang bisa kita bilang sebagai debat mekanisme. Jadi itu tuh kayak debat kebijakan gitu kita bilangnya. Sebenarnya kalian dalam mosi ini tuh mau mencapai apa sih gitu? Kalian mau bikin apa? Apa tujuan kalian? Apa yang ingin kalian capai? Jadi itu dalam mosi-mosi yang berbau this house would atau dewan ini akan. Tapi kalau dalam THBT atau this house believes that atau bahasa Indonesia adalah dewan ini percaya bahwa, ini nih mosi-mosi yang berkecimpung dengan nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip gitu. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang tidak, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi itu kan lebih kayak abstrak gitu ya. Soalnya kan ini kan subjektif gitu. Menurutku bisa jadi suatu hal itu baik, tapi menurut orang lain kan nggak baik gitu. Jadi ya gitu. Jadi ini lebih kayak filosofis ataupun abstrak lah gitu debatnya. THS, the social supports, dewan ini mendukung. Jadi kayak ya simpel aja, apakah kita akan mendukung suatu proposisi atau tidak kayak gitu. Nah, ini tipe-tipe mosi yang berbeda. Sebenarnya secara garis besar mosi itu terbagi menjadi dua, yaitu philosophical dan practical. Philosophical itu ya mosi-mosi filosofis, practical itu mosi praktis, kayak ya kita ngomong tentang mosi-mosi yang pragmatis lah gitu tujuannya. Contoh dari mosi filosofis, this house regrets true love. Dewan ini menyesali adanya cinta asli gitu kan, kayak cinta nyata gitu. Nah, itu kan filosofis gitu. Karena menurut orang-orang yang udah jatuh cinta dan mereka memiliki experience yang baik dalam percintaan, mereka bakal setuju sama ini. Tapi gimana kalau orang-orang yang mukanya jelek atau orang-orang yang memang miskin dan mereka ditolak cinta, atau mereka ketemu cewek matre, atau mereka memang dipatahkan hatinya, diselingkuhin, itu kan mereka kan nggak bakal setuju sama ini gitu. Jadi ini itu kayak nilai-nilai subjektif. Nah, kalian harus bisa bilang ke juri kalau memang ini nyata atau tidak kayak gitu. Jadi ini tuh kayak nilai abstrak kayak gitu. Nah, kedua itu adalah praktikal. This house as US would invade China. Dewan ini sebagai Amerika akan menyerang Cina. Itu kan praktikal gitu.
Apa sih yang kalian akan lakukan sebagai Amerika untuk menyerang Cina? Kenapa kalian serang? Apa imbasnya kalau kita menyerang kayak gitu? Atau dalam bahasa Indonesia nih kayak gini, Dewan ini percaya bahwa cinta pandangan pertama itu tidak nyata. Itu kan abstrak gitu. Atau kedua, Dewan ini sebagai Jokowi akan memecat Maruf Amin. Itu kan praktikal. Ya, kenapa kalian mau memecat Maruf Amin? Atau apa implikasinya nanti kalau kalian pecat kayak gitu? Oke. Jadi ini juga salah satu hal yang paling penting ya, itu membangun kasus atau case building. Sebelum kalian berdebat, kalian akan melakukan yang namanya case building. Case building ini adalah membangun kasus. Jadi dalam AP atau Asian Parliamentary itu waktu membangun kasus itu 30 menit. Tapi dalam BP atau British Parliamentary itu 15 menit. Apa sih yang harus dilakukan dalam case building? Jadi seringkali aku lihat debater itu mereka kalau case building langsung bikin argumen. Aku sendiri juga kayak gitu terkadang. Nggak usah panik untuk langsung bikin argumen. Karena sebelum bikin argumen itu kan harus ngertiin dulu satu konteks dari emosi tersebut. Emosinya itu tentang apa sih? Apa yang ingin dicapai oleh emosinya. Nah, kalian bisa melakukan itu dengan cara-cara berikut. Yaitu yang pertama, mencari masalah atau problem yang ada dalam perdebatan. Biasanya itu problem itu adalah perbedaan antara realita dan dunia yang ideal. Kedua, kalaupun ada masalah, kalian bikin proposal. Proposal itu adalah kayak semacam mekanisme untuk mencegah atau mencari solusi terhadap masalah tersebut. Tapi kalian juga harus bisa untuk memikirkan tentang orang-orang yang akan terdampak oleh proposal kalian. Gitu. Gimana sih ujung-ujungnya proposal kalian akan menjadi solusi terhadap permasalahan. Kayak gitu. Jadi nggak usah langsung lompat ke bikin argumen, tapi kalian harus bisa ngertiin konteks dari emosi tersebut. Nah, sekarang ada efficient case building dynamics, efficient case building. Jadi ini adalah semacam flowchart yang bisa membuat case building efisien. Sebenarnya case building yang efisien itu apa sih? Yang pertama itu good team dynamics. Jadi dalam case building atau membangun kasus, kalian harus bisa untuk berkomunikasi dengan tim kalian gitu. Ya kalian harus tanyalah mau bawa apa, argumen apa yang harus kita bawa kayak gitu. Tapi nggak cuma itu, kalian juga harus memberikan waktu sendiri untuk mereka. Kenapa? Agar mereka bisa memikirkan argumen dan juga memilah-milah argumen, karena kan kadang kita butuh alone time gitu, biar bisa ngertiin argumennya lebih. Nah, itu adalah being independent. Gitu. Jadi harus bisa dibalance antara good team dynamics atau kerja sama tim dan juga being independent atau bekerja sendiri kayak gitu. Harus bisa dibalance kayak gitu. Nah, ini sekarang bikin argumen, gimana sih cara bikin argumen yang baik dan benar gitu. Secara simpelnya aja lah. Jadi argumen itu adalah senjata kalian untuk perang gitu ya. Argumen itu adalah yang paling penting lah dalam perdebatan karena ini yang akan menentukan apakah kalian menang perdebatan atau tidak kayak gitu. Jadi secara garis besar, idea, analysis, evidence itu sama dengan satu argumen. Jadi ide, analisa, dan bukti itu adalah satu argumen. Jadi itu fondasi dari suatu argumen itu adalah ini, idea, analysis, dan evidence. Jadi ide itu ya masih suatu proporsi ya, masih suatu klaim yang kalian buat, tapi belum dibuktiin. Nah, kalian harus bisa buktiin klaim tersebut. Contohnya nih, kalian bikin klaim, hukuman mati adalah cara efektif untuk membuat efek jera. Itu kan masih klaim, belum tentu benar apa enggak, karena kan banyak juga orang yang menentang hukuman mati. Nah, untuk mendukung klaim-klaim ini, kalian harus memberikan yang namanya analisis, gitu. Nah, analisis ini adalah logical reasoning, ataupun apa ya, kayak pemikiran logis yang akhirnya untuk membuktikan apakah suatu hal itu benar apa tidak gitu. Biasanya kalau untuk analisa itu aku sering nanya ke diriku sendiri, kenapa gitu. Kenapa ini benar, kenapa ini tidak benar kayak gitu. Jadi banyak alasan kenapa suatu hal itu benar apa tidak benar kayak gitu. Jadi ya itu analisa. Analisa itu ujung-ujungnya untuk membuktikan ide kalian tadi atau klaim kalian tadi. Terakhir evidence. Evidence ini yang paling gampang lah, soalnya kan ini adalah bukti. Bukti dari suatu klaim. Jadi bukti yang digunakan ini tolong diingat, bukti ini di sini adalah bukti untuk mendukung argumen kalian. Nggak serta-merta menjadi argumen utama kalian. Jadi misalnya kalau kalian bilang, berdasarkan UUD 1945, kita harus gini-gini karena gini-gini. Therefore, kita harus gini karena UUD bilang kayak gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena itu tuh kayak udah nggak ada ruang perdebatan lagi. Soalnya ujung-ujungnya kalian cuma ngacu ke UUD tanpa ngasih analisis gitu. Atau yang paling parah, misalnya kalian bisa bilang, menurut Al-Quran gini-gini, atau menurut Alkitab tuh kayak gini-gini. Itu kan udah firman Tuhan. Gimana dong kita perdebatinnya? Nah, kita nggak bisa langsung serta-merta menjadikan itu sebagai argumen utama kita. Karena itu cuma suatu pendukung aja gitu, bahan pendukung gitu. Bisa
untuk menggunakan evidence sebagai dimasukin ke dalam argumen tapi cuma untuk mendukung. Contohnya kalau misalnya statistik lah, kalian bisa bilang menurut statistik yang ada di sini 60% dari orang-orang yang dihukum mati itu tidak ingin mengulang hukuman mati, 60% dari keluarga yang dihukum mati itu takut gitu. Jadi itu kan ujung-ujungnya membuat efek jerah. Nah, gitu kan bisa. Jadi evidence ini tolong hanya dijadikan pendukung, nggak serta-merta menjadi argumen utama kalian kayak gitu. Nah, untuk membuat argumen yang baik, aku ada sedikit formula atau sedikit resep untuk membuat argumen yang baik, yaitu AREL. Jadi assertion, reasoning, example, dan link back. Itu ujung-ujungnya akan menjadi satu argumen. Nah, yang pertama itu adalah assertion. Assertion itu adalah suatu klaim. Klaim terhadap suatu argumen atau suatu ide. Gitu. Itu cuma suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Contoh kalian bilang, merokok itu buruk. Itu tuh kan cuma masih klaim. Atau cuma masih assertion. Belum ada analisa lanjut. Bisa jadi orang-orang yang merokok itu bilang kalau rokok itu nggak buruk. Nah, kan diperlukan analisa lebih. Jadi kayak merokok itu buruk itu cuma satu klaim. Nah, klaim itu adalah assertion. Jadi ingat assertion itu cuma suatu klaim yang dibikin tanpa ada pembuktian lanjut kayak gitu. Nah, pembuktiannya ada di mana? Pembuktiannya ada di reasoning. Reasoning itu adalah analisa dari klaim atau assertion yang kalian buat. Jadi ini adalah alasan logis dari klaim kalian. Mengapa sih kalian membuat klaim tersebut? Apa korelasi logisnya? Coba kalian analisa kayak gitu. Coba selalu tanyakan pada diri kalian siapa aktornya, kenapa, bagaimana, dan kalau iya terus kenapa. Ini aku selalu tanyakan ke diriku sendiri agar analisaku itu lancar kayak gitu. Soalnya kan melalui pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa kayak semakin berpikir kritis gitu, biar analisanya itu lanjut, nggak lompat-lompat gitu loh analisanya gitu. Karena analisa ini yang paling penting dalam perdebatan. Biasanya inilah yang dinilai juri sebagai nilai terbesar. Karena kalau analisa kalian bolong atau lompat-lompat, pasti bakal dikurangin nilainya kayak gitu. Nah, terakhir adalah evidence. Evidence ini kayak tadi aku bilang, itu cuma bukti untuk mendukung argumen kalian. Jangan jadikan evidence sebagai tumpuan utama argumen kalian. Evidence itu cuma untuk menambah konteks atau menambah statistik gitu, biar juri gitu lihatnya lebih enak gitu, kayak gitu. Terakhir link back. Link back ini adalah kayak korelasi gitu. Jadi seberapa signifikan sih argumen kalian terhadap mosi gitu? Apa kontribusi argumen kalian terhadap perdebatan yang kita alami hari ini kayak gitu. Contohnya kayak misalnya kita bilang merokok itu buruk karena bisa menyebabkan kanker paru-paru gitu segala macamnya. Kan signifikan dong argumen itu karena argumen itu menunjukkan bahwa merokok itu memang buruk banget untuk kesehatan gitu. Jadi itu kan signifikan tuh argumennya. Nah, kalian bilang ke juri, oleh karena itulah mengapa argumen ini penting untuk dinilai karena memang ya tadi merusak kesehatan kayak gitu. Jadi ada korelasinya kan ke emosinya gitu. Jadi ada kaitannya kayak gitu. Itulah yang dimaksud dengan link back. Contohnya kita pakai contoh deh. This house would ban alcohol. Dewan ini melarang minuman keras. Mungkin ada yang mau coba kalau untuk RL-nya? Ada yang mau coba mungkin? Ayo nih teman-teman, kalau mau praktek mau nyoba gak apa-apa nih, langsung Ya, coba boleh. aja. Langsung aja. Pakai rumus RL tadi yang aku udah jelasin. Atau kalau ada pertanyaan bisa langsung raise your hand atau langsung unmute juga nggak apa-apa. Ya boleh nih buat teman-teman, kita santai aja kok di kelasnya. Jadi kalau mau nyoba boleh nih, try to raise hand atau nulis dulu di ini, atau mau langsung open mic juga nggak apa-apa kok. Gitu. Ada yang mau coba? Ini kan ada juga mosi di situ. Dewan ini melarang minuman keras. Jadi gimana coba kira-kira arahnya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Langsung aja. Nah, ini contohnya. Ini bahasa Indonesia. Oke, yaudah inilah. Jadi kan dalam mosi Dewan ini akan melarang minuman keras atau this house would ban alcohol itu ada arelnya. Jadi pertama itu assertion. Assertionnya adalah alkohol membawa keburukan yang lebih banyak daripada kebaikan. Jadi alkohol itu emang buruk dan di sini kita cuma bilang, di sini kan kita baru bilang tuh, kita cuma bilang atau kita cuma assert kalau alkohol itu buruk gitu. Itu kita cuma bilang gitu, cuma klaim, belum dijelasin. Nah, jelasin itu masuk di reasoning. Reasoningnya adalah alkohol bisa merusak organ-organ kita jika diminum secara banyak ataupun diminum gitu kan. Soalnya kan emang alkohol itu merusak organ. Kalau diminum kebanyakan gitu atau kita over consume gitu kan. Nah, itu kan analisis itu kan. Analisis yang dimana ngebilang kalau alkohol itu buruk gitu. Contoh, konsumsi berlebihan dari alkohol bisa menyebabkan gagal ginjal atau gagal hati.
Itu kan contoh gitu, untuk mendukung atau mematerialize atau menggambarkan seberapa buruknya alkohol tersebut. Nah, link back-nya atau korelasinya ya ujung-ujungnya alkohol itu bisa merusak organ suatu orang, dan dari situ memang menunjukkan bahwa alkohol itu adalah suatu substansi yang buruk gitu ketimbang baik, dan kita harus melarang alkohol kayak gitu. Jadi ngerti ya, itu kan ada tuh arah-arahnya. Assertion-nya gini-gini, alkohol itu buruk, reasoningnya alkohol bisa merusak organ, contohnya bisa merusak ginjal dan hati, dan ujung-ujungnya ya kita harus melarang alkohol kayak gitu. Nah, kita masuk ke tipe-tipe dari argumen, jadi banyak ya. Principal arguments itu tadi aku bilang apa yang baik dan apa yang benar. Practical arguments itu argumen mana yang membawa buruk dan baik dan buruk. Problem, apa sih masalahnya. Policy, apa yang harus kita lakukan. Consequences, gimana ujung-ujungnya akan berefek ke khalayak ramai kayak gitu. Nah, ini strategi dari untuk principal argumen itu harus bisa confident, harus bisa bold, karena kalau kita ngomong tentang prinsipal itu kita ngomong nilai-nilai filosofis kayak gitu. Jadi kita harus bisa memilih wording yang tepat untuk mendukung argumen-argumen kita ini kayak gitu. Rights ini adalah hak-hak dan kewajiban. Ini salah satu tonggak atau apa ya? Kalau dalam perdebatan prinsipal, hak-hak dan kewajiban ini adalah salah satu, kalau kita bilangnya itu leverage. Leverage itu kayak apa ya? Pasti ada lah gitu di perdebatan prinsipal. Karena memang kan kalau kita ngomong tentang prinsip atau kita ngomong tentang debat-debat yang kayak misalnya Dewan ini percaya bahwa semua orang bisa memilih. Itu kan hak tuh. Nah, jadi makanya itu hak itu penting banget. Nah, ini pasti kalian udah belajar juga lah ya kan di kelas-kelas gitu. Di mata kuliah kalian kan pasti ada ini legal rights. Ini adalah hak-hak yang kamu bisa, misalnya kayak kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dalam suatu hari gitu. Itu kan hak yang cukup lemah tapi kan tetap hak gitu. Kedua, civil rights atau hak sipil. Ya, hak sipil itu kita ngomong tentang hak untuk memilih, hak untuk berbicara, hak untuk demo lah, kritik pemerintah gitu. Itu adalah hak sipil. Fundamental rights itu adalah hak yang absolut. Contohnya kayak kalau kalian diserang, kalian bisa self defense atau melindungi diri kalian sendiri, yaitu fundamental rights. Jadi biasanya dalam perdebatan kayak gini itu secara common ini itu biasanya perang ide antara utilitarianism melawan deontologi. Kalau kalian udah belajar, utilitarianism itu biasanya adalah suatu hal atau suatu pilihan yang membawa kebaikan secara kolektif untuk semua orang gitu. Misalnya kalau kita ngomong tentang Dewan ini akan melarang alkohol kayak tadi. Kalau kita larang alkohol, otomatis semua orang nggak akan bisa minum alkohol, otomatis semua orang sehat kan. Nah, itulah utilitarianism. Kalau lawan dari utilitarianism itu adalah deontologi. Deontologi ini adalah kayak apakah suatu hal itu benar apa enggak gitu. Kan benar, kebaikan itu kan subjektif gitu kan, kebaikan. Nah, atau kebenaran itu kan subjektif. Nah, jadi itulah deontologi, karena kan nggak semua hal yang kita pikir benar juga di mata orang lain kayak gitu. Ya, itulah emang rada filosofis. Tapi emang ya itu, kalau kalian bisa nge-spot out ini, itu kalian bisa banget untuk naikin kasus nilai tim kalian kayak gitu. Tapi secara umum kalian harus berpikir secara utilitarian gitu. Karena kalian ingin membawa kebaikan untuk semua orang kan. Kalau dalam suatu debat gitu. Kalau practical argument, strateginya ya gampang. Kalian harus bisa menciptakan suatu model atau proposal atau mekanisme yang bisa membawa kebaikan untuk semua orang dan memiliki keburukan yang paling sedikit kayak gitu. Juga harus buktiin kenapa sih ujung-ujungnya mekanisme kalian itu akan bekerja dan kenapa mekanisme tersebut akan bermanfaat untuk semua orang kayak gitu. Oke, ini first principle. First principle itu kan biasanya banyak orang yang bilang, bang atau kak, gimana sih kalau misalnya kita dapat mosi yang kita nggak tahu apa-apa tentang mosi tersebut kayak gitu. Nah, ini sering banget ya. Aku juga sering kayak gini, ya kita pakai yang namanya first principles. Jadi first principle ini adalah suatu asumsi yang nggak bisa dikurangi atau dideduce dari proporsi-proporsi lainnya. Oke, ini kayak kuliah filsafat, tapi ya udahlah. Jadi first principle ini kayak, misalnya nih, kalian bilang sesuatu, misalnya kalian menciptakan suatu klaim. Nah, klaim tersebut nggak bisa dikurangin lagi, nggak bisa dideduce, nggak bisa didasarin lagi dari klaim-klaim lain. Contohnya nih, aku bilang manusia itu mortal atau manusia bisa mati. Itu kan bisa dideduce lagi kan ke klaim-klaim lainnya.
Kayak misalnya kita bilang, manusia mau bisa mati kok, manusia itu kan nggak Tuhan gitu. Nah itu kan bisa didiskusikan ke klien-klien lainnya. Nah first principle ini adalah suatu asumsi yang paling mendasar dari suatu asumsi lainnya kayak gitu. Oke, jadi kita langsung contoh aja ya. Emang susah sih, tapi ya oke. Jadi secara esensi itu first principle itu adalah ide yang paling mendasar dari suatu hal. Contohnya nih, kalau misalnya kalian ngomong tentang pemerintah, apa aja coba kalau kita ngomong tentang pemerintah? Kan banyak tuh, dalam pemerintah ada politik, ada hukum, ada undang-undang, ada peran pemerintah. Jadi pemerintah itu kan kalau kita ngomong pemerintah, itu kan ada lagi dasar-dasar lainnya. Kan pemerintah itu bukan yang paling dasar. Pemerintah itu kita bisa dasarin lagi dari hal-hal lain, contohnya kayak politik, hukum, undang-undang, peran pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan proporsi yang paling mendasar, melainkan hal-hal di bawahnya itu politik, hukum, undang-undang dan lainnya. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang politik, kan politik itu udah paling mendasar, apalagi coba di bawah politik, kan nggak ada gitu. Malah politiklah yang menjadi dasar dari semua ilmu kayak gitu. Nah jadi ya gitulah. Kalau kita ngomong liberalisme contohnya, apa kira-kira teman-teman di pikirannya kalau kita ngomong liberalisme? Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Kan tadi ini udah ada contohnya kan pemerintah. Kalau kita ngomong pemerintah kan ada hal-hal kayak politik, hukum, undang-undang, dan sebagainya. Kalau kita ngomong liberalisme, kira-kira apa contohnya? Ada kira-kira? Ekonomi bisa jadi. Tapi kan ekonomi itu kan kayak cabang pelajaran lain kan ya. Maksudku kayak itu tuh cabang studi lain. Karena liberalisme kebebasan. Ya, benar kebebasan. Apalagi coba? Human rights, benar human rights. Oke. Jadi kita langsung aja lanjut ke di sini. Nah, liberalisme itu dalam suatu liberalisme itu dasar liberalisme itu adalah banyak hal. Contohnya kebebasan benar kata Ayun. Human rights juga benar kata Made. Tapi secara garis besar liberalisme itu dia ingin memiliki intervensi pemerintah yang seminim-minim mungkin agar orang-orangnya bisa memiliki kebebasan yang maksimal kayak gitu. Nah, jadi dari sinilah kita bisa ngomong kalau misalnya ada mosi yang bilang Dewan ini mendukung liberalisme. Argumen kalian apa? Ya argumen kalian kita mendukung liberalisme karena manusia itu harus diberikan kebebasan yang maksimal kayak gitu. Karena esensi dari liberalisme adalah kebebasan yang maksimal kayak gitu. Jadi kita harus memiliki intervensi pemerintah yang sedikit-sedikitnya dan memberikan kebebasan yang banyak. Jadi kan kita ujungnya ada ide gitu kan, ada ide terhadap suatu isu atau suatu mosi kayak gitu. Oke. Ya, inilah first principles. Memang rada susah tapi kalau tinggal latihan-latihan aja gitu, gampang kok. Oke. Kita langsung ke praktek kali ya. Ini aku berharap semua kawan-kawan bisa ikut Sakta karena ini mungkin bagian terakhir kita. Jadi aku berharap teman-teman bisa bisa ikut serta dalam ini. Jadi aku mau ngadain bedah mosi. Dewan ini akan menerapkan KBM offline pada masa pandemi COVID-19. Di sini aku nuntut kalian untuk memberikan argumen. Nggak harus debat secara penuh, tapi aku cuma mau argumen-argumen kalian. Bebas kalian memilih menjadi pemerintah atau oposisi, tapi aku berharap kalian bisa membuat argumen dari mosi ini. Coba kira-kira gimana? Aku kasih waktu mungkin ya, Syawal gimana? Oh iya, boleh nih Mas. Oke. Pak, boleh di itu aja. Oke ya. Jadi mungkin aku kasih waktu berapa ya? 5 menit mungkin, 5 menit atau 4 menit untuk kalian memikirkan argumen dan aku berharap kalian mau unmute dan melontarkan argumen-argumen kalian terhadap mosi ini kayak gitu. Kira-kira nanti terakhir kita bakal bedah mosinya bareng-bareng kayak gitu. Biar kita semua ngerti sebenarnya mosi ini ngomongin tentang apa. Langsung aja guys, dipikirin dulu argumennya, bebas mau jadi tim pemerintah atau tim oposisi. Yang penting kalian bisa bikin argumen dari hal ini kayak gitu. Yuk langsung aja. Kalau ada yang ready untuk melontarkan argumen-argumennya, silahkan. Argumennya itu nggak harus jadi apa ya kayak nggak harus langsung debat gitu kita ngomong tentang argumen-argumennya, tapi kayak kalau bisa ya jelasin aja argumennya tentang apa, pakai format yang tadi yang Arel tadi yang aku bilang kalau bisa. Kalau ada yang ready langsung aja unmute dan langsung berbicara nggak apa-apa, santai aja kok.
Aku mau coba ya, Kak. Oh, silakan. Boleh. Oke, Kak. Mungkin nanti bisa bantu diperbaiki gitu ya, Kak. Oke, boleh. Jadi kalau untuk Berdamosi yang Dewan ini akan menerapkan KBM offline pada masa pandemi COVID-19 ya, Kak. Jadi kalau menurut saya kebijakan pembelajaran offline pada masa pandemi ini lebih membawa apa ya, semacam lebih berbahaya gitu loh. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dengan kondisi seperti ini, dengan masyarakat yang belum terlalu patuh terhadap protokol kesehatan dan belum banyak yang vaksin, itu dapat mengakibatkan penyebaran virus COVID-19 yang lebih parah lagi, dan jika tidak diselesaikan dengan baik, maka apa ya, kebijakan belajar secara offline ini dapat bukannya mendapatkan ilmu, kita malah akan mendapatkan penyakit gitu loh. Jadi link back-nya itu adalah pembelajaran di masa pandemi seperti ini itu keputus kayaknya, Sultan. Keputus ya kayak. Nggak apa-apa. Tapi ya tadi Sultan udah ngasih argumen ya. Itu aku assume dia argumennya dari tim oposisi. Dia bilang tadi kalau KBM offline bisa nyiptakan penyakit. Oh ya Sultan, tadi gimana link back-nya? Keputus tadi. Oh ya, jadi link back-nya itu tadi pembelajaran secara offline di masa pandemi ini bukan yang mendapatkan ilmu, kita malah mendapatkan penyakit dengan kondisi seperti ini. Seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Sultan. Terima kasih. Oke, jadi tadi apa yang dibilang Sultan itu benar ya, udah pakai Arel juga ya tadi. Udah pakai formula tadi yang aku bilang. Jadi dia bilang kalau COVID-19 ujung-ujungnya bisa menciptakan penyakit karena memang kondisi kita yang kayak sekarang ini benar-benar parah banget. Tadi dari Sultan ya, itu argumen oposisi ya. Coba aku minta argumen pemerintah satu orang aja. Coba kira-kira ada nggak yang bisa ngasih argumen yang mendukung mosi ini? Tadi kan itu menentang mosi ini kan. Dia bilang kalau kita nggak usah offline karena pandemi. Gimana kira-kira teman-teman argumen yang mendukung perkuliahan offline gimana kira-kira? Ada nggak dari tim pemerintah mungkin yang mau ngasih argumen? Langsung aja. Ayo teman-teman, kita buka dulu kesempatan nih buat teman-teman yang mau nyoba. Langsung aja nggak apa-apa, kayak Sultan tadi. Kak, Ayun izin memberikan argumen. Oke, mau Yun? Boleh, langsung aja. Pemerintah dapat menerapkan KBM offline pada masa pandemi COVID-19 untuk syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni untuk mahasiswa ataupun untuk para pelajar yang mengharuskan pembelajaran yang berpraktikum. Karena tidak semua mahasiswa ataupun pelajar harus belajar teori, karena beberapa matkul pun harus ada praktikum yang dimana alat tesnya sudah ada di universitas. Adapun pemberlakuan dari penerapan KBM offline ini, pihak universitas harus menyediakan terlebih dahulu asrama bagi semua mahasiswa yang akan melakukan praktikum. Nah, pada praktikum kali ini akan dilakukan untuk beberapa mahasiswa saja atau beberapa kelas saja, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan semua mahasiswa mengikuti praktikum. Jadi hanya kelas-kelas yang memerlukan praktikum secara langsung. Nah, adapun pembelajaran offline ini berguna sekali untuk mahasiswa menerapkan teori yang sudah dipelajarinya secara online, sehingga materi yang didapatkan secara online dapat bermanfaat di pembelajaran secara offline, secara praktikum. Terima kasih. Oke, tadi terima kasih ya Ayun. Tadi dia juga ngasih argumen, tapi kerennya juga dia tadi ngasih suatu macam mekanisme ya. Dia bilang ada asrama untuk
Orang-orang yang terus dia bilang praktikumnya untuk beberapa orang aja. Oke, tadi itu kan ada mekanismenya kan, biar semacam safeguard. Oke, langsung aja ya kita bahas berarti ya bedah emosinya. Jadi sebelum kita masuk ke argumen, kita harus ngerti konteks dari emosinya. Konteksnya apa? Kita bisa ngasih banyak banget konteks. Misalnya kita bilang selama masa pandemi kita terpaksa untuk KBM secara online atau daring karena adanya COVID. Gitu. KBM tetap muka digadang-gadang memiliki risiko tinggi untuk menjadi klaster penularan COVID-19. Apalagi sekarang itu kita Indonesia lumayan darurat COVID kan ya, di Jakarta terutama. Pemerintah masih bersikeras untuk menetapkan KBM secara online, walaupun sudah mulai progresif menerapkan dan bereksperimen melakukan KBM secara offline. Kita bisa lihat, Nadiem Makarim juga udah membuka belajar offline di Bogor, itu juga pernah ada dibuka sama dia kan. Dia eksperimen gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya kita harus nanya pertanyaan yang ingin dijawab Mosi ini adalah, haruskah kita menerapkan KBM secara online atau offline? Jadi ada banyak argumen yang bisa kita masukin. Jadi, sebelum kita bikin argumen, kita harus setup dulu. Setup ini kayak tadi yang dibikin Ayun, itu benar setupnya. Dia jelasin dulu gimana debat ini akan berjalan. Kita pertama harus definisiin Mosinya dulu. Definisiin hal-hal yang perlu aja. Dalam konteks Mosi ini, yang dibutuhkan definisi itu adalah KBM offline. KBM offline itu apa sih? Ya bilang aja KBM offline itu adalah kegiatan belajar mengajar secara offline atau secara tatap muka kayak gitu. Mekanismenya gimana? Ya, kalian bisa tentuin mekanismenya. Bagaimana ujung-ujungnya kalian akan menerapkan KBM. Untuk tim pro, tadi kalian bisa tetap pada status quo untuk KBM dilaksanakan secara online. Untuk tim kontra ingin melaksanakan KBM secara offline, tapi tidak berhenti di sini ya. Tadi kan Sultan juga bilang, tadi kan Ayun bilang, mereka mau KBM offline. Tapi kan tadi dia ngasih mekanisme tuh, dia bilang, ya kita harus bikin asrama, kita harus batasin mahasiswa yang masuk. Nah, itu tadi mekanisme gitu. Nah, ini juga penting untuk dibilang ya. Kalian penting untuk membuat mekanisme. Karena yang pertama, ini mosi Dewan ini kan itu kan kayak mekanisme. Tapi nggak cuma itu, dengan mekanisme ini, kalian bisa menggagalkan argumen-argumen lawan yang bisa menyerang kalian gitu. Contohnya, kalau nggak ada mekanisme, ntar kan lawan pasti bilang, oh ini bisa bikin klaster baru loh, ini bisa bikin penyakit menyebar loh. Nah, dengan adanya mekanisme tadi yang dibilang Ayun, yang dia bilang ada asrama, ya bisa jadi kan itu jadi tempat karantina, contohnya gitu. Jadi kayak ini menggagalkan argumen-argumen lawan yang bakal masuk ke kita kayak gitu. Tapi nggak cuma itu, mekanisme juga akan memperjelas jalannya debat kayak gitu. Jadi ya banyak mekanisme yang bisa kita laksanakan. Yang pertama tadi yang dibilang Ayun, asrama atau pembatasan mahasiswa, tapi nggak cuma itu, ada juga regulasi prokes. Mahasiswa harus divaksin, contohnya kalau misalnya kalian mau KBM offline harus divaksin dulu, atau mungkin ada pembatasan mahasiswa dalam kelas kayak gitu. Pro. Jadi ini argumen untuk tim pro, banyak banget argumen untuk tim pro, bisa bilang mulai dari urgensi dulu. Kenapa sih kita urgen banget untuk ngadain KBM offline? Kenapa penting banget gitu? Ada beberapa urgensi dan argumen. Yang pertama mungkin kita bisa bilang mahasiswa nggak fokus belajar lah, atau ada dosen yang kurang inovatif. Ya kita tahu lah dosen kan kadang cuma PPT 5 menit kelar, atau cuma ngasih tugas lah gitu. Jadi ujung-ujungnya itu jadi beban untuk kita, sehingga ujung-ujungnya adalah kita belajar itu nggak produktif gitu loh. Nah, inilah mengapa KBM dia harus dilaksanakan secara offline. Tapi nggak cuma itu, ada juga argumen lain yang bilang kalau mahasiswa nggak fokus belajar lah, secara online banyak gangguan ya, apalagi ya kalau orang-orang yang off-cam. Kalau mereka off-cam, bukannya belajar malah masak, atau malah main YouTube lah, atau malah main HP kayak gitu. Jadi kan ujung-ujungnya nggak fokus. Kalau kita KBM offline, kan semua orang ada dalam kelas. Kalau dalam kelas kan pasti bisa dimonitor sama dosennya. Nggak cuma itu, kalau dalam kelas itu kita ada atmosfer kelas. Atmosfer kelas ini apa sih? Atmosfer kelas itu kayak, ngerasa nggak sih, kalian nggak pernah kuliah offline ya? ngerasa nggak, kalau untuk angkatan 20 nggak pernah kuliah offline kayaknya. Tapi kalau untuk angkatan 19 dan ke bawah, itu tuh mereka rata-rata enak gitu loh belajarnya, karena ada atmosfer kelas yang dimana kita bertukar pikiran langsung gitu, memancing adanya perdebatan dalam kelas contohnya. Bentar ya, aku mau colokin charger dulu, bentar. Oke, sambil menunggu, teman-teman boleh isi absensinya, sudah ada di kolom chat. Tapi jangan dulu keluar nih, kita ikutin kelasnya sampai akhir. Karena ini kelasnya mantep banget gitu kan materinya. Teman-teman sayang kalau misalnya terima materi cuma setengah. Oke, kita langsung serahkan lagi ke Kak Faiz. Oke, sorry guys, tadi baterai mati. Jadi, ya tadi yang aku bilang,
Jadi kalau misalnya belajar offline itu kayak ada semacam atmosfer yang ngebikin kita itu, yang ngemancing semua orang itu untuk berargumen dan berdiskusi dalam kelas. Ujung-ujungnya apa? Diskusi itu bisa memacu atau memantik mahasiswa untuk berpikir lebih kritis, yang dimana ujung-ujungnya lebih produktif dong belajarnya, karena kan ada pertukaran pikiran gitu. Tapi yang tadi aku bilang, dosen kurang inovatif, ya terlalu baku lah sama PPT, menyerahkan tugas, ujung-ujungnya UAS-nya itu take home semua kan. Kayak bayangin UASku kemarin itu 2 makalah 25 halaman, 25 kali 2 itu 50 halaman. Ya, susah. Terus bebannya tadi aku bilang beban mahasiswa, dosen kadang nggak ngajar, cuma ngasih tugas yang proporsinya cukup banyak gitu. Apalagi karena ada COVID, nggak mungkin kita bisa ngadain sit-in test atau tes tertulis. Maka dari itu ya ujung-ujungnya mahasiswa jadi susah gitu. Nah, link back-nya ya berdasarkan hal inilah mengapa kita harus mengadakan KBM offline. Itu untuk tim pro. Untuk tim kontra, ya urgensi kesehatan ketimbang kenyamanan mahasiswa. Kan KBM offline itu kan nyaman kan mahasiswa, jadi lebih enak gitu belajarnya. Ya, kalian bilang aja, emang ya kalian mau nyaman apa aman gitu. Kalau nyaman ya nyaman, tapi kalau kena COVID nyaman nggak kan? Nah, bilang aja kayak gitu. Atau kalian bisa bilang juga KBM offline akan menciptakan arus balik mahasiswa ke kampus yang bisa menciptakan klaster COVID tinggi. Karena kita tahu kalau misalnya KBM offline diumumin, pasti banyak banget penerbangan dari seluruh area untuk masuk ke Malang contohnya kalau UB kan. Nah, kalau misalnya udah kan mahasiswa UB itu kan nggak cuma 1 atau 2, puluhan ribu gitu loh. Tiba-tiba membludak gitu di bandara, di Jalan Veteran, di Kerto-Kerto, apalagi Kerto itu kecil. Nah, ujung-ujungnya kan klaster COVID kan. Nah, bisa bilang gitu. Atau kalian bisa bilang kelas yang penuh akan menciptakan kurangnya diterapkan social distancing. Atau kalian sendiri bisa bilang Indonesia itu belum mumpuni untuk menangani COVID. Bisa juga bilang kalau banyak banget masyarakat Indonesia yang nggak patuh sama prokes gitu. Ya ujung-ujungnya penyebaran COVID lebih enak. Nah, bisa nanti entar kalian kasih burden itu semacam beban yang harus dibuktiin sama tim pro. Emangnya ntar mahasiswa bakal taat sama prokes, bakal social distance gitu kan enggak gitu. Ya itu kan ujungnya jadi perdebatan kayak gitu. Bahkan ada kemarin mahasiswa yang dia positif COVID dan nggak pakai masker. Nah, itu gimana coba? Nah, jadi banyak gitu. Yang ujung-ujungnya debatnya itu adalah antara kenyamanan mahasiswa dalam belajar melawan kesehatan mahasiswa. Yang mana sih yang paling penting? Nah, pasti in hindsight kalian bilang, lebih penting aman lah, soalnya COVID kan bahaya. Ya, tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Jadi, ya itu jadi perdebatan lah. Nah, ini debatnya itu juga bisa dinaikin lagi, dibagusin lagi dengan practical versus principle. Jadi kalian bisa bilang mana sih yang paling lebih efektif, mana yang lebih dapat menunjang pengajaran mahasiswa gitu. Apakah salah satu cara dapat merusak hak mahasiswa? Contohnya gini nih, kalau kita offline, efektif nggak? Ya efektif dong, ya karena tadi aku bilang kita bisa tatap muka dengan dosen, lebih semangat. Online efektif nggak? Ya kalian buktiin aja gitu. Tapi kalian juga bisa ngomong tentang hak-hak gitu. Nah, gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak hak-hak di sini? Itu hak apa? Ini secara langsung, ini juga berkaitan langsung dengan aksi-aksi yang kita lakuin dengan Amarah Brawijaya dan lain-lainnya. Ada yang tahu nggak? Oke, jadi hak di sini itu adalah hak mahasiswa untuk mendapatkan fasilitas setelah membayar UKT. Kita kan tahu tuh, habis kita bayar UKT, harusnya kita dapat fasilitas dong. Contohnya kayak kemarin tuh ada yang UKT-nya 6 juta, tapi cuma dapat PPT. Kan nggak worth it gitu. Hak mahasiswa mana dong kayak gitu. Kalau dia udah bayar UKT, harusnya dia dapat fasilitas dong. Fasilitas dalam bentuk apa? Ya fasilitas dalam bentuk kelas, AC, WiFi, gitu, kuota segala macamnya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kita bayar UKT, terus kita belajarnya tetap online, nggak dapat fasilitas. Kadang pun kuota itu ngaret datangnya dari kementerian kan. Jadi kayak itu tuh secara nggak langsung menyerang hak kita juga kalau kita belajar online. Karena kita udah bayar UKT, tapi nggak dapat fasilitas. Kalaupun kita dapat fasilitas, UKT itu nggak turun-turun loh. Kan teman-teman kita yang nggak bayar UKT kasihan tuh, yang nggak bisa bayar UKT. Apalagi kemarin kan Amarah Brawijaya sampai harus galang dana gitu. Nah, disitulah terseranglah hak kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi itu debatnya itu nggak cuma tentang praktikalnya gimana bahaya untuk mahasiswa, tapi ini juga bisa ngomongin tentang hak-hak mahasiswa kayak gitu. Sebagai orang-orang yang udah bayar UKT kayak gitu. Bayar UKT harusnya dapat ini dong, dapat fasilitas dong. Dan kalaupun nggak bayar UKT, minimal rektor kurangin lah UKT, harga UKT kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu
tentang nilai-nilai prinsipal lah, atau kayak ya biar naik lagi debatnya kayak gitu. Ya banyak lah aspek-aspek yang bisa kita sentuh kayak gitu. Nah, clash-nya di mana? Clash-nya itu adalah ya tadi yang aku bilang, kenyamanan mahasiswa atau keselamatan mahasiswa. Kenyamanan mahasiswa contohnya kayak kalau misalnya kalian bisa bilang contohnya kalau kita belajar offline, mahasiswa bakal nyaman. Nyaman artinya apa? Nyaman artinya nilai bagus, IPK bagus. IPK bagus lulus dengan cum laude. Cum laude bisa kerja sukses gitu. Ya ujung-ujungnya kalau kita nyaman belajar, kita bisa jadi sukses. Tapi lawan bisa bilang, ya walaupun kita belajarnya nyaman, apakah kita aman? Kan enggak gitu. Terjangkit COVID, bisa jadi kita pemulihan. Pemulihan nggak bisa belajar. Nggak belajar, kita bisa jadi ketinggalan kelas. Atau bahkan kita bisa mati gitu kan, karena COVID. Ujung-ujungnya, emang penting kita dapat kerja kalau mati? Kan enggak gitu. Jadi ya, itulah clash-nya gitu yang ada di debat ini. Yang mana yang paling penting itu terserah kalian untuk menentukan gitu dalam perdebatan ini. Gitu, oke. Jadi, itu aja mungkin dari aku. Ini mungkin untuk kapan-kapan karena menurutku ini udah off topic banget ya untuk yang Prima Talks. Jadi ya mungkin itu kira-kira itu aja yang aku bisa ajarin untuk hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung aja bisa nanya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Faiz atas materinya, cukup komprehensif dan apa istilahnya memberikan kita banyak pemikiran yang terbuka gitu ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi pertanyaan. Di sini sudah ada yang ingin bertanya dari Sultan. Pada Sultan, monggo langsung aja dinyalakan mikrofonnya. Oh iya, terima kasih banyak Syawal atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga ke Kak Faiz. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Faiz atas penyampaian materinya. Materinya oke banget, aku tadi bisa ngerti dan juga langsung praktek. Jadi di sini mau nanya sih Kak Faiz terkait mosi dan cara berargumennya gitu. Jadi kan kadang itu ya Mas, kita kan kalau misalnya lagi lomba debat, ini pengalaman juga sih Mas kemarin pas lomba debat GovCup gitu ya. Jadi kemarin itu pas lomba debat itu aku sempat nemuin mosi yang berat sebelah. Nah, berat sebelah ini kalau nggak salah sekitar 75-25 gitu loh Kak Faiz. Nah, misalnya kita kena yang di apa ya 25%-nya itu loh Kak Faiz. Nah, itu gimana caranya biar kita masih bisa mengimbangi argumen dari tim yang yang istilahnya menang karena mempunyai advantage dari mosi tersebut gitu loh Kak. Mungkin pertanyaan aku kayak gitu Kak, apakah kita tetap harus mengandalkan teknik AREL juga atau seperti apa gitu Kak? Apakah ada teknik lain seperti itu Kak? Terima kasih banyak Kak Faiz. Oke, pertanyaannya bagus banget. Aku juga sering, terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya. Aku juga sering dapat mosi yang berat sebelah, tapi ketahuilah pertama, kalau juri bikin mosi itu pasti mosinya itu harus netral. Tapi kalaupun berat sebelah, kamu bisa mencari ruang yang bisa dieksploitasi untuk menjadi argumen yang lebih kuat. Atau kedua, kalian bisa juga cari nilai-nilai. Debat prinsip yang kan, tadi kan aku udah bilang, kebaikan dan keburukan itu subjektif. Bisa jadi suatu hal yang baik, di mata kalian itu buruk. Nah, kalian bisa bikin kayak gitu, eksploitasi, dan kembangin lagi idenya. Contohnya nih, aku kasih contoh. Dewan ini mendukung charity. Apa sih bahasa Indonesia charity? Charity apa ya? Charity sumbangan lah, atau bansos. Dewan ini, oke, kita pakai contoh nih. Dewan ini mendukung bansos. Oke, bansos itu kan baik gitu kan, kayaknya baunya itu baik. Kayaknya itu jadi kayak emosi yang berdebat sebelah lah. Ya pasti semua orang mau dukung bansos lah, orang nyumbangin ke masyarakat, kita bantu. Itu kan kayaknya tuh emosi yang 75-25 kan. Sebenarnya enggak. Kalau kita bisa masukin konteks Indonesia contohnya, kita nggak mau bansos karena bisa dikorupsi kayak gitu. Jadi kan netral tuh. Nah, jadi kita tuh harus cari, kita itu bisa eksploitasi hal-hal yang mungkin berbau konteks dalam suatu negara yang misalnya kita bisa pakai contohnya kayak tadi. Contohnya tadi ya, aku bilang Dewan ini mendukung bansos. Oke lah, bansos itu kan baik. Ya kali kita nggak mau mendukung bansos, apalagi di masa-masa COVID kayak gini. Ya bilang aja dalam bansos itu bisa dikorupsi dananya gitu. Atau kita bisa bilang di mana Indonesia itu praktek kerjanya masih berbau korupsi lah, masih banyak sindikat atau mafia gitu. Nah, bisa pakai hal-hal kecil kayak gini, eksploitasi terus kalian bilang ke jurinya bahwa ini itu bisa merusak citra dari bansos tadi itu dengan adanya korupsi. Jadi ya walaupun
walaupun mosi tadi yang aku bilang itu baunya 75-25, tapi pasti masih ada sedikit semacam hal yang memang buruk banget yang bisa kalian eksploitasi untuk akhirnya menyerang argumen lawan atau menyerang mosi tadi yang memang berat sebelah kayak gitu. Memang banyak mosi yang berat sebelah. Tapi yang tadi aku bilang, satu, cari tahu konteks dari mosinya, carilah masalah walaupun perintilan-perintilan masalah, tapi masalah yang memang mengakar dalam masyarakat terus bisa kalian pakai untuk nantinya menyerang argumen-argumen mereka kayak gitu. Yang tadi aku bilang, sekali lagi aku ulangin contohnya kan yang bansos ataupun sumbangan-sumbangan atau charity. Di beberapa negara charity itu malah dijadiin gambling gitu, malah dananya itu nggak seutuhnya masuk ke masyarakat, malah dimanipulasi sama sindikat. Nah, daripada kayak gitu mending kita larang aja bansos. Apalagi kemarin tuh Juliari Batubara kan ngekorupsi bansos. Jadi ya walaupun bansos itu baunya kayak malaikat banget gitu kan, kayak itu berat sebelah, ya kali gue nentang bansos ya. Sorry aja. Bansos juga punya masalah-masalahnya loh, korupsi, sindikat, mafia, atau gimana di Indonesia itu di menteri-menterinya bahkan ada korupsi yang mengakar gitu. Jadi tadi aku bilang, carilah masalah yang memang mengakar, gunakan masalah tersebut untuk mengeksploitasi mosi tadi kayak gitu kira-kira. Memang rada susah tapi kalau latihan pasti bisa lah gitu. Oke, Sultan mungkin ada feedback. Oke, berarti yang bisa aku dapat itu mungkin bisa menyerang perintilan-perintilan dari mosi yang didapat disertai dengan contoh kasus atau masalah yang bersangkutan dengan mosi seperti itu ya, Kak? Ya, benar kayak gitu bisa. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Faiz atas jawabannya. Nanti mungkin bisa aku coba di kegiatan debat selanjutnya. Terima kasih Kak. Tapi nambah sedikit lagi, tadi aku bilang kan, kebaikan itu subjektif. Jadi kan debat ini nggak cuma satu dimensional kan, tapi dua dimensional karena ada dua tim. Ya nggak selamanya di mata orang apa yang baik itu baik di mata kalian. Jadi kan ada dua pandangan gitu. Ya ujung-ujungnya kebaikan itu subjektif, tergantung cara kalian mandangnya aja kayak gitu. Kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Kak Faiz atas jawabannya dari pertanyaan Sultan mengenai mosi yang berat sebelah gitu ya. Jujur ya juga jadi insight yang bagus ya buat kita semua dan diri aku sendiri gitu, karena sering menemukan kejadian seperti ini di lomba-lomba debat seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kalau misalnya mau bertanya boleh nih hashtag tanya atau langsung on mic aja nggak apa-apa, atau misalnya mau raise hand dulu dipersilakan seperti itu. Nah, teman-teman ya mungkin ada yang mau bertanya nih teman-teman, silakan ya. Langsung aja tanya nggak apa-apa. Mumpung masih ada nih Kak Faisnya nih. Aku kayaknya sambil nunggu teman-teman nanya nih ya, aku pengen nanya dulu nih. Kak Faiz kan punya pengalamannya lebih di bahasa Inggris kan ya. Kemarin juga waktu ikut FDC kan di bahasa Inggris, terus juga nanti mau ikut NODC juga gitu. Nah, kalau misalnya pakai bahasa Inggris itu apakah kita lebih gimana ya bahasanya ya? Kan orang-orang pasti nganggapnya kalau misalnya bahasa Inggris itu kayak mikir dua kali gitu loh, Kak. Yang pertama mikir argumennya, yang kedua mikir bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Faiz tuh cara apa ya, mungkin triknya lah gitu kalau misalnya kita berdebat bahasa Inggris, selain memang kita memang harus sudah jago bahasa Inggris dari awal gitu ya untuk bisa ngelakuin ini, gimana gitu Kak, atau minimal di perspektif debat bahasa Indonesianya deh supaya bisa ngomongnya lancar gitu, nggak banyak au-au dan sebagainya gitu, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ingat ya guys, yang paling penting dalam debat itu bukan cara kalian ngomong, bukan bahasa yang kalian gunakan, bukan kalian ngomong kayak presiden, tapi yang paling penting itu adalah argumen kalian. Jadi selama jurinya ngerti kalian ngomong apa, ya itu nggak masalah. Ya asalkan kalian nggak gitu ya, kayak kalian ngomongnya nggak jelas, ya yang penting itu juri itu ngerti argumen kalian apa. Jadi kalau banyak kok aku di debat bahasa Inggris itu yang memang dia jawabnya medok gitu.
judges, we believe that this should be banned. Itu banyak banget orang-orang yang emang bahasa Inggrisnya medok, atau bahkan ada bahasa Inggris yang rusak banget, tapi tetap juara karena emang argumennya bagus gitu. Jadi nggak masalah lah kalau misalnya Inggris kalian rusak atau nggak pandai, atau misalnya grammar kalian salah. Ini bukan tentang siapa grammar yang paling benar, tapi argumen yang paling bagus gitu. Tapi tips dari aku ya, satu itu banyakin dengar kalau untuk debat bahasa Inggris, banyakin nonton debat bahasa Inggris, atau banyakin dengar debat bahasa Inggris biar kalian bisa nyerap vocabulary atau kata-kata yang bisa kalian gunakan dalam perdebatan. Tapi terlebih lagi biar praktek lebih enak, kalian langsung aja gitu speech di depan kaca lah, atau kalau aku dulu jujur suka banget pas lagi mandi itu speech bahasa Inggris biar kayak lancar atau biar enak gitu ngomongnya. Tapi ya tadi aku bilang, jangan lupa praktek, jangan lupa mendengarkan orang-orang berbicara dalam bahasa Inggris dalam debatnya, biar enak gitu. Tapi kalau bisa pas waktu case building kan ada. Nah, pas waktu case building itu kalian kalau bisa catat aja gitu, kata-kata yang mau kalian gunakan. Tapi yang paling penting adalah argumen kalian, bukan cara kalian berbicara kayak gitu. Jadi ya selama jurinya ngerti ya nggak masalah gitu. Toh juga teman-temanku yang Jawanya mendok, itu bahkan partnerku KAI sih, dia kan Inggris juga mendok, dia sering bilang ke aku, Faiz gimana sih bahasa Inggrisku jelek banget mendok, tapi tetap dia bisa juara lah, dia tetap bisa jadi best speaker kan, karena memang bukan tentang bahasa Inggris tapi tentang argumennya kayak gitu sih. Oke, ya mantap ya. Jadi itu teman-teman, jadi kalau untuk dari segi kebahasaan sih memang penting juga, tapi bukan jadi faktor yang paling penting ya, kayak yang penting itu argumennya, gimana argumen kita bisa tersampaikan, bisa benar-benar mendukung atau menolak mosi yang diperdebatkan pada kesempatan kali itu gitu. Nah, kayak mantap banget dari Kak Faiz tadi, trik-triknya bisa dipakai. Mungkin yang kebiasaan nyanyi pas mandi itu bisa diganti jadi speech-nya. Beda nih. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, insya Allah nanti kita masih ada sesi selanjutnya untuk kelas debat di EduClass ini. Di minggu depan akan ada EduClass bersama Kak Nanda Yuda atau Kak Nyipe dari HI17 yang akan menyampaikan tentang pembicara seperti itu ya. Nah, tadi kan Kak Faiz sudah menyinggung tentang pembicara-pembicara, entah itu di British Parliamentary atau di ASEAN Parliamentary, ada pembicara 1-2, 1-2-3, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di pekan depan, yang mana nanti bakal tahu nih kira-kira tugas pembicara 1 tuh ngapain sih, apakah pembicara 1 tuh ujung-ujung langsung kesimpulan, atau misalnya pembukaannya di pembicara ketiga dan sebagainya. Nah, itu ada ada seninya, dan nanti kita bakal kasih tahu, kita bakal sharing-sharing di minggu depan gitu. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Faiz yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk sharing-sharing bersama di kelas kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dan Kak Faiz selalu sehat dan bisa menularkan prestasinya gitu ke adik-adiknya atau ke teman-teman yang lainnya, supaya FISIP ini makin mantap gitu. Nah, sebelum kita akhiri, kita bakal dokumentasi dulu nih ya, masih ada Kak Faiz kalau teman-teman yang lainnya. Nah, buat teman-teman boleh langsung dinyalakan kameranya seperti itu. Nah, untuk dokumentasi sendiri bakal dipimpin oleh guru. Silakan guru. Teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa on cam dulu untuk dokumentasi kita di FEC kali ini nih, hari ini. Dari Mas Rama, Mas Endang, Mbak Rahel, Mas Bagas, Mbak Blin, Beatrice, Ayun, Lofi, kalau bisa on cam ayo. Oke, kayaknya yang lainnya lagi kendala ya, kayak aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah salah. Oke, terima kasih guru. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa ya untuk diisi absensinya yang tadi udah dikirim di atas. Mungkin aku kirim lagi kali ya. Bentar nih, absensinya jangan lupa diisi. Buat teman-teman jangan lupa akses website kami di visipedu.club. Di situ ada materi yang alhamdulillah ditulis oleh teman-teman kontributor kita dari Baris.
Situ ada materi tentang esai, KTI, dan juga debat. Jangan lupa untuk ikut eduklas selanjutnya. Insya Allah dari Senin nanti bakal ada eduklas tentang KTI, di Selasa ada esai, dan hari Kamis minggu depan itu ada debat lagi gitu. Nah, jadi teman-teman tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, jangan lupa belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kak Faiz. Terima kasih Kak Faiz. Faiz, thank you banyak Kak. Thank you. Thank you Kak Faiz. semuanya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih Mas Enda. Terima kasih guys semua. Halo Wal, itu buat rekotannya bisa di stop Wal. Oh iya.